Assalamualaikum. Salam literasi. Putu buku kesempatan kali ini bukunya Anies Mata berjudul Peta Jalan Geopolitik Strategik Indonesia sebagai Superpower Baru. Buku baru. Ini buku baru saya dapatkan dari penerbitnya langsung, Pustaka Rembuk Kopi, karena memang kemarin saya ikut prapesan dari ke Pustaka Rembuk Kopi. Tapi pembahasan buku ini menjadi saya semangat ngomonginnya ini karena kebetulan beberapa hari ini malah baru kemarin ada berita tentang serangan dari Amerika dan Inggris secara resmi ke Yaman. Dan tentu ini mengejutkan ya, karena semakin memanasnya Timur Tengah setelah Gaza, Palestina diserang Israel dan sampai sekarang belum selesai. Sekarang malah tambah lagi Amerika dan Inggris menyerang Yaman. Dan ini menjadi nyambung dengan tema di sini, peta jalan geopolitik strategik. Sebenarnya kalau saya baca buku ini, pikiran-pikiran Anies Mata ini sebenarnya sudah menyebar di beberapa konten YouTube beliau dan beberapa buku-buku beliau ya. Namun di si penyuntingnya ini bagus sekali, dia menyusun dengan mengumpulkan tulisan Anies Mata dalam tema geopolitik. Jadi secara umum tema politik dikumpulkan dan disunting oleh Yusuf Maulana menjadi buku ini. Nah, seperti biasa, Putu Buku bukan sebuah bedah buku yang serius dan akademis. Ini hanya ngomongin buku, ngomongin interaksi saya, Putu dan buku gitu. Jadi saya berinteraksi dengan satu buku gitu. Nah, buku ini saya gambarkan dulu secara umum lah ya. Buku ini terdiri dari 7 bab sebenarnya, atau bukan bab ya, dinyebutnya 7 judul ya. Jadi dia dimulai dengan tulisan penulis ya, seperti pendahuluannya dengan diberi judul Spektrum dan Diseminasi Narasi Gelora. Kemudian di berikutnya adalah tentang penulis. Jadi Yusuf Maulana, sang penyunting, menulis tentang perjalanan pemikiran seorang Anies Mata. Saya pikir ini juga cukup melengkapi, walaupun kalau saya termasuk anak pembaca buku-bukunya Anies Mata sejak dulu ya, sehingga yang tentang penulis saya baca dengan cepat saja karena udah kenal lah gitu ya. Nah, kemudian di isinya itu ada di 7 judul dan saya coba seperti biasa, jurus saya ini buat sekalian kenalan teman-teman yang suka baca buku, boleh pakai jurus saya. Kalau saya itu masih orang lama, jadi saya membaca sambil membuat resume sederhana dari bab per babnya. Itu sangat membantu pada kan kadang-kadang kita nggak sabaran ya, baca itu nggak sabar. Penyakitnya membaca itu kan nggak sabar atau lelah gitu ya. Ketika lelah dengan tema yang jadi kalau kita catat itu menjadi kayak terukur. Aku nyampe sini, ini ngomongin apa, nyampe sini ngomongin apa gitu. Ini tips ya. Kalau saya begitu ya, jadi ini sangat membantu. Oke, saya mulai satu-satu bergerak ke judul pertama. Yang pertama itu tentang senja kala sekulerisme dan pembentukan superpower baru. Ini menarik ya. Jadi Anies Mata ini meneliti, lebih tepat ya meneliti ya. Dia cukup serius kok membaca tentang peradaban dan naik turunnya peradaban. Termasuk bagaimana sekulerisme Eropa. Ya. Di sini kan kalau diceritakan betapa imperialisme itu, penjajahan kolonialisme itu kan sebenarnya lahir dari Eropa, dan kebutuhan untuk dipenuhinya di Eropa yang tidak tercukupi, kemudian dia menjelajah ke seluruh pelosok dunia dan membawa sekulerisme. Sekulerisme ini lahirnya kan kalau kita lihat di sejarah, justru Renaissance, Revolusi Prancis itu kan membuktikan
perlawanan ya, terhadap simbol-simbol agama untuk memisahkan gitu ya. Nah, di sini jadi kan karena dianggap pemangku kepentingan agama di waktu itu dianggap tidak adil gitu, maka rakyat turun dan melakukan perlawanan. Akhirnya muncul paham sekularisme. Sekularisme itu kan pemisahan antara agama dan dunia gitu, agama dan dunia. Dan ini di sini kalau menurut Anies Mata, sekularisme ini bagus dalam mengangkat tradisi keilmuan bangsa Eropa semakin maju dan cepat tumbuh menjadi peradaban yang memimpin dunia. Namun ada sumber kecemasan Barat. Jadi karena isu sekularisme ini ternyata kan dia mengesampingkan agama gitu ya dalam kehidupan dunia ini, dan ternyata agama ini jauh lebih tua dari negara. Agama ini menjadi kebutuhan spiritual suatu negara, sehingga sekularisme ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan diceritakan betapa mulai turun ya kan, mulai kesepian di tengah kesejahteraan. Jadi bangsa maju itu sejahtera tapi dia kesepian, dan ini menimbulkan gejolak. Sementara di negeri-negeri Islam ternyata ini nggak bisa, sekularisme ini nggak bisa tumbuh dengan pesat seperti di Eropa, karena Islam ini dia itu tidak sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan umatnya gitu, sehingga sekularisme ini agak rumit kalau di sini diceritakan oleh Anies Mata, karena sudut pandangnya adalah sudut pandangnya adalah geopolitik ya. Bagaimana negara-negara yang muncul di geopolitik, contoh misalnya Tunisia, demokratisasi Tunisia, Mesir ya, dan dengan segala ceritanya gitu ya. Dan Mesir sudah berhasil dimenangkan oleh Morsi, tapi ternyata Morsi justru ditangkap dan digulingkan oleh militer. Atau di Tunisia ada tokoh perubahan di Tunisia itu Rashid Ghannouchi, dan luar biasa dia dengan Arab Spring yang menurut penulis ini termasuk dianggap sukses gitu ya. Nah, di sini juga Anies Mata mengangkatkan negara-negara yang sukses sejahtera namun hanya sebagai hub gitu, penghubung. Dia menyebutkan Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Negara hub-hub ini tentu menjadi negara yang keren, maju, tapi dia hanya untuk lewat gitu. Jadi bukan produknya sendiri. Dengan karakter-karakter negara hub, dan tentu ini ya ada plus minusnya ya. Maju tapi menjadi dijaga ukurannya segitu aja. Negara hub tuh ukurannya kan segitu aja. Oke, kemudian di sini Anies Mata mengangkatkan momentum Indonesia. Bagaimana momentum Indonesia dalam kancah geopolitik sekarang ini. Diceritakan ini Anies Mata mencoba naik turun. Kalau teman-teman membawa bukunya, kita akan diajak naik maju ke belakang, mundur ke belakang gitu. Bagaimana Mongolia pernah memimpin dunia, menjajah, tapi lalu tiba-tiba hilang gitu. Karena apa gitu kan? Karena mereka hanya menguasai. Kemudian bagaimana perang dingin yang tiba-tiba Soviet tanggal 25 Desember 1991 hilang gitu tiba-tiba. Sebuah kekuatan Soviet yang besar tiba-tiba hilang. Kenapa gitu? Sehingga momentum ini sebenarnya naik turunnya peradaban pemimpin dunia itu ternyata demikian mudahnya dipergilirkan. Sehingga ini ada momentum yang bisa diambil oleh bangsa kita gitu. Bahkan dalam salah alinianya di Senjakala Sekularisme, masih di judul yang pertama, Anies Mata itu memberikan pengibaratan negara atau bangsa Indonesia ini seperti size-nya, ukurannya itu seperti singa di padang belantara rimba dunia ini gitu.
Jadi dia ukurannya nggak terlalu besar, nggak seperti gajah gitu. Tapi singa ini gesit dan memiliki kemampuan untuk memimpin gitu. Size-nya itu pas gitu singa itu. Jadi dia bisa mendayung di antara dua karang kalau kata Bung Hatta ya. Jadi Indonesia ini sebuah kekuatan yang bisa mendayung di antara dua karang, blok barat dan blok timur gitu. Sehingga sangat mungkin menjadi sebuah superpower baru. Oke, kemudian judul yang kedua itu Indonesia Emas dan Ruh Nasionalisme Baru. Jadi Indonesia Emas itu seperti yang sudah digaungkan oleh presiden kita bahwa kita bisa mencapai di 2045 tepat 1 abad kita merdeka bisa menjadi Indonesia Emas dengan segala variabelnya yang terpenuhinya, yang sering dibahas tentang bonus demografi. Anies Mata juga menuliskan tentang bagaimana bonus demografi sebenarnya sudah lama digeluti oleh Anies Mata saat dia menulis buku di tahun 2013, sudah cukup lama ya. Buku tentang gelombang ketiga Indonesia. Jadi Anies Mata di tahun 2013, saya kayaknya pernah ngebahas juga ya, ada bukunya saya. Dia membahas gelombang pertama itu adalah bagaimana bangsa Indonesia ini lahir ya dengan Sumpah Pemudanya. Kemudian puncaknya gelombang pertama itu adalah proklamasi. Jadi kita nama sebagai bangsa itu ada, lalu menjadi negara saat diproklamasikan itu di gelombang pertama. Gelombang kedua adalah bagaimana bangsa Indonesia, negara Indonesia ini mencari format bernegara yang tepat sebagai negara modern, yaitu di Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi gitu. Kemudian di gelombang ketiga itulah yang Anies Mata berharap menjadi sebuah lompatan menjadi negara 5 besar dunia. Itu di bukunya Gelombang Ketiga Indonesia. Tapi di sini juga dibahas di buku ini dibahas juga oleh Anies Mata bahwa dulu pernah dia tuliskan dan di sini dikulas singkat. Jadi kalau Indonesia Emas 2045 itu artinya 100 tahun setelah Indonesia merdeka itu sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Kemudian ada lagi yang menarik nih. Oh, ini ada satu note ya. Kalau kita belajar geopolitik, kita juga akan menjumpai siklus antara 80 sampai 120 tahun. Ada siklusnya. Jadi kalau kita bicara Indonesia Emas 100 tahun, maka ini akan dipikul oleh 4 generasi. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan akan ada generasi baru saat ini setelah reformasi. Yaitu memikul satu bagian dari akhir siklus ini. Jadi Anies Mata mengingatkan kembali kalau Indonesia Emas itu adalah 1 abad Indonesia merdeka, ada paling tidak 4 generasi, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan 1 generasi baru setelah reformasi ini yang sebagai kunci karena dia generasi terakhir untuk mengangkat Indonesia menjadi Indonesia Emas, Indonesia menjadi kekuatan besar dunia. Kemudian di bab 3-nya ini meruncingkannya. Bab 3 ini fikih tawakuk. Fikih tawakuk dalam pembentukan superpower baru. Fikih tawakuk itu dari kata wako'ah, kekinian, atau kalau di bahasa ilmu strategi itu disebut forecasting. Forecasting. Jadi cara membaca masa depan. Gitu. Fikih tawakuk. Kalau bahasa ininya fikih antisipasi, fikih peramalan. Ya. Ini adalah atau disebut fikih ma'alat, jadi sebuah pandangan ke depannya. Jadi ini fikih tentang arah dari satu peristiwa. Jadi kalau kita ada satu peristiwa, ini arahnya kemana, itu bisa ditelusuri. Ya. Lalu bisa menentukan kebijakan apa yang bisa diambil dari masalah itu. Jadi cara membaca akhir dari sebuah masalah masa depan. Ini mempengaruhi cara pandang kita ya dalam mengambil keputusan hari ini. Oke ya, kebayang ya. Jadi kita ngelihat ke depan untuk mempengaruhi
keputusan kita di hari ini. Saya jadi ingat Al-Hasr tuh ya, yang ayat 18 ya, yang wal tangdur nafsum mata qaddamat li ghad. Gitu. Jadi lihatlah yang telah lalu itu untuk yang besok. Itu tawakuk ya. Nah, itu di sini disinggung tentang surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum yang tentang bagaimana Romawi akan digulingkan, akan dimenangkan. Jadi Romawi akan menang dengan Persia. Nanti di Romawi ini akan diperdalam di bab keempat tentang visi Qur'ani, pemecah tantangan geopolitik. Tapi di bab 3-nya ini tentang fikih tawakuk ini disampaikan juga apa yang hilang dari orang-orang yang kehilangan arah itu adalah sense of direction, jadi kehilangan arahnya. Ini yang ingin dicolek oleh Anies Mata. Jadi kalau kita mau menggunakan fikih tawakuk, kita menggunakan forecasting ke depan, maka kita memiliki arah gitu. Jadi biarpun panjang, karena kan kalau bicara Indonesia Emas 2045 ini masih 20-an tahun lagi, masih panjang, tapi kita memiliki arah, gua mau kemana gitu. Dan itu penting. Nanti breakdownnya silahkan di sini disampaikan, breakdownnya bisa ke bagaimana politik yang akan diambil, bagaimana ekonomi yang akan diambil. Ya, kondisinya seperti apa sudah dibaca di situ. Jadi diceritakan bagaimana di 1908 bagaimana pikiran-pikiran besar para pendahulu kita tentang kata merdeka dan persatuan dan lahiran satu bangsa, sampai dengan kerelaan para raja-raja di Nusantara yang menyatu memproklamirkan dirinya menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Anies Mata juga ini memang serunya Anies Mata karena beliau juga seorang pemuisi ya. Jadi suka menganalogikan. Kalau tadi kan saya disampaikan di bab sebelumnya, analoginya seperti singa ya, binatang yang tidak terlalu besar tapi lincah gitu. Indonesia itu seperti singa, kalah besar dengan gajah namun dia lebih legesit gitu. Nah, di sini di bab ini di fikih tawakuk ini Anies Mata mengibaratkan Indonesia seperti mobil besar dengan CC yang besar. Penumpangnya baik dan tidak rewel. Hanya sopirnya mengendarai mobil bagus itu ya di jalur lambat. Jadi mobilnya CC besar, ininya juga besar dan penumpangnya juga nggak rewel, tapi sopirnya yang membawa di jalur lambat, sehingga yang seringkali disebut Anies Mata bahwa langit kita terlalu tinggi dan kita terbang terlalu rendah. Harusnya bisa ngebut lagi. Di sini ceritakan bagaimana Bung Karno ya, sebenarnya Bung Karno sudah ada benih-benih itu kan saat memimpin non-bloknya. Jadi tadi di sini ada catatan di bab ini, krisis narasi itu muncul manakala ada begitu banyak masalah dan orang tidak tahu jawabannya. Artinya sumber-sumber ilmu yang dimiliki suatu masyarakat tidak lagi mampu menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu orang kebingungan lantaran tidak tahu jawabannya. Jadi sebenarnya masyarakat yang bingung arah tadi, lost sense of direction tadi, kehilangan arah tadi sebenarnya karena ilmu yang dimilikinya itu nggak cukup gitu. Jadi kalau kita buka-buka ilmu yang kita ada, kok nggak ada jawaban atas masalah kita ya gitu. Nah itu yang menjadikan kita kehilangan. Jadi akhirnya solusinya apa? Ilmu pengetahuan harus dikembangkan. Nah bab berikutnya adalah bab 4 ini yang tadi saya sudah singgung, visi Qur'ani, pemecah tantangan geopolitik. Di sini adalah pesan langitan dalam surat Ar-Rum ayat 1-5 tentang seperti forecasting gitu ya. Besok itu ya gitu. Dan ini digambarkan asbabun nuzulnya ya, ketika tebakan ayat itu sampai dianggap sampai para sahabat tuh khawatir betul kalau kalah gitu loh. Masuk Al-Quran salah gitu kan. Dan ternyata kan benar akhirnya. Jadi ada mengapa Al-Quran mengajarkan geopolitik seperti itu? Berarti kan karena itu kan menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang menerima Al-Quran itu tentu harusnya memiliki kemampuan untuk membaca arah geopolitik dunia. Sehingga kita aware dengan kondisi. Makanya kalau tadi saya buka dengan cerita Yaman tadi, ini kan bagian dari catatannya. Kok bisa? Artinya kan perang di Timur Tengah ini bukan perkara dua negara gitu, tapi ini perkara yang lebih banyak gitu, lebih luas gitu. Ini perang apa katanya? Proksi.
Ya semacam itulah ya. Walaupun saya juga belum tahu nih detailnya karena kan kita masih jalan. Tapi saya pikir kok jadi relate gitu dengan buku ini ketika kondisi Timur Tengah semakin memanas. Ya, jadi seperti perang proksi ya. Ada menarik ini, tapi walaupun saya terus terang masih googling nih, masih mencari tahu tentang jebakan Thucydides namanya. Thucydides ini menuliskan tentang Peloponnesian War, perang antara Sparta Athena, yang menurut Thucydides ini tidak sekedar perang dipicu oleh hal yang sederhana ini, melainkan ini adalah fakta bahwa Athena ada kekuatan baru yang muncul men-challenge kekuatan lama. Maka ini istilahnya jebakan Thucydides. Jadi seringkali terjadi perang itu karena kekuatan lama terusik oleh kekuatan baru yang tumbuh. Bahaya nih kalau tumbuh lalu diinjak. Seperti itu jebakannya. Sehingga seharusnya kita manusia penguasa dunia di muka bumi ini tidak terjebak pada pola-pola seperti itu. Jadi seperti nggak pernah selesai. Menarik sih sebenarnya di sini. Nanti boleh. Saya terus terang masih ini kalau Thucydides ini saya baru nemu kata ini. Mungkin saking kurang wawasannya saya. Saya tadi setelah baca ini baru saya cari-cari apa sih Thucydides gitu ya. Pandangannya Thucydides. Bahwa apabila ingin menjadi satu pemain utama, maka kita mesti mempelajari karakter para pemain utama. Ini menarik ya. Kalau ingin jadi pemain utama, baca karakter para pemain utama lainnya. Pelajari pesan Amir bin As. Ini juga pesan buat kita semua. Supaya kita mampu mempelajari karakter dari pemain-pemain utama. Begitulah kalau kita ingin menjadi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pemain utama. Kita baca semua negara-negara besar, bagaimana pola. Kalau negara besar kan udah baca ya, kayak negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan itu kan, Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris gitu kan. Itu bisa kita baca. Atau mungkin monster-monster baru yang mulai numbuh. Misalnya seperti India. India ini luar biasa loh. Kalau saya kemarin ketemu dengan seorang asli India yang mulai berinvestasi di Indonesia dan kita ngobrol-ngobrol. Ternyata ada satu provinsi yang sangat gemar belajar. Jadi tingkat pendidikannya itu dahsyat gitu di satu provinsi. Saya lupa dia nyebutin provinsi. Tapi itu menjadi jawaban kan bagaimana negara India menggeliat menjadi raksasa baru di Asia. Karena dia pintu ilmunya luar biasa. Saya pikir ini bisa menjadi PR kita bangsa Indonesia kalau mau maju tadi ilmunya. Jangan sampai kita kehabisan ilmu pengetahuan kok nggak ada yang bisa nyelesain masalah kita. Jadinya kita kehilangan arah seperti yang tadi ditulis di bab sebelumnya. Nah, pada bab ini ada yang menarik nih. Aku suka dengan kalimat. Di bab 5 ini mewujudkan Indonesia sebagai superpower baru. Superpower. Kelihatannya utopia banget ya. Tapi di sini ada yang menarik. Dari tujuan internal ke eksternal. Jadi tadi diceritakan gelombang 1, gelombang 2 ya. Gelombang 1 itu puncaknya adalah merdeka. Gelombang kedua itu adalah pembangunan. Dalam artian dia menemukan pola sebagai negara modern gitu. Yang artinya kita bisa membangun. Nah, mestinya tema merdeka, terus pembangunan, lanjutannya apa? Lanjutannya adalah sebagai superpower. Jadi itu narasi kita tidak terputus. Jadi kalau udah merdeka, udah ngebangun, mau ngapain? Gitu kan. Di sini sebenarnya ada yang menarik ini tentang ya banyak ya di sini ceritain ya tentang Cina, Republik Cina Selatan ya. Di sini yang need for achievement, aku suka istilah need for achievement. Jadi kebutuhan untuk mendapatkan satu pencapaian. Dan ini yang tadi itu merdeka, pembangunan, lalu mau apa? Superpower dunia. Nah, keinginan itulah yang membuat kita terus hidup, terus bangkit. Jadi need for achievement. Di Anies Mata menyinggung tentang B.J. Habibie yang hanya sesaat menjadi presiden kita, namun dia ada lompatan karena dia merasa negara kita harus mencapai itu. Gitu. Jadi dia memiliki need for achievement yang bagus. Saya pikir ini menjadi menarik karena godaan kita dalam bernegara itu kan seringkali orang-orang yang punya mimpi-mimpi besar dan jauh itu distatuskan gitu, distempel menjadi seorang yang naif dan utopis gitu ya. Lo ngapain sih ngomongin itu gitu. Padahal sebenarnya justru
keinginan itulah ya, kebutuhan untuk mencapai satu pencapaian tertentu itu justru menjadi energi kita gitu ya. Bahkan kalau di politik praktis itu kan seringkali justru yang lebih efektif gimmick-gimmick yang non narasi gitu, karena itu menjadi langsung jadi hasilnya kelihatan gitu. Sementara pencapaian yang bisa jadi pencapaian itu bukan hal yang populer gitu, dan itu godaannya ya. Terus ada jarak dan waktu yang tidak linear ya, tidak lurus. Jadi ini Anies Mata mengingatkan bahwa jangan berpikir bahwa wah kalau nyampe titik itu ya berat lah kita gitu. Kita kondisinya kayak gini loh gitu kan. Tapi ternyata dalam lompatan Bapak negara-negara adidaya muncul itu justru jarak dan waktunya itu bisa jadi kayak dilipat gitu. Karena ada variabel eksternal yang bisa jadi mempercepat proses tumbuhnya satu peradaban baru. Di sini ada istilah narasi dan revolusi. Ini bagaimana ya perang dingin muncul ya, terus dikalahkan dari narasi menjadi perubahan revolusioner. Bab berikutnya adalah man of the moment, pemimpinan Indonesia di tengah konflik. Ini bagaimana pemimpin nasional seperti apa di ini ya. Kemudian bab terakhirnya itu adalah mengakhiri disintegrasi, mencuatkan rekonsiliasi. Ini mengingatkan, ini semata mengingatkan kembali dengan mimpi besar kita 2045 mau melompat menjadi negara adijaya gitu ya, superpower baru. Maka disintegrasi adalah kunci yang penting kita selamatkan, karena negara kita itu titik lemahnya justru pada potensi disintegrasi, karena pulaunya banyak, agamanya banyak, sukunya banyak. Jadi kalau itu dicolek berbahaya. Tapi baca sejarah jangan berkecil hati. Dulu dengan kemajuan teknologi yang pas-pasan kita bisa mengumpulkan para pemuda dari Nusantara ya, dari Celebes, Borneo, Andalas ya, Java, Jong Borneo, Jong Celebes, Jong Andalas, itu semua menjadi ngumpul jadi sebuah pemuda gitu. Jadi kita itu punya DNA untuk rukun, DNA rukun dan DNA bersatu, dan bahkan konon katanya negara Indonesia termasuk negara yang lahir karena pikiran, bukan karena bangsanya, bukan karena wilayahnya. Wilayahnya terpecah-pecah, suku bangsanya banyak, tapi kita tetap menjadi satu dalam ikatan bernegara disebut Indonesia. Kesatuannya adalah kesatuan pikiran, dan itu luar biasa. Kita termasuk, kayaknya cuma ada berapa negara gitu yang memiliki, atau hanya 2 ya, negara yang lahir karena pikiran, dan kita salah satunya. Saya pikir ini menjadi bahan baku optimisme kita untuk mencapai superpower dunia, atau di Indonesia emas di tahun 2045 itu sangat mungkin kita raih, dan bahkan bisa jadi lebih cepat dari hanya jadi 2045, karena ada variabel tadi disampaikan, jarak dan waktu yang tidak linear. Oke, itu buku ini, semoga bermanfaat. Silakan yang mau baca hubungi Pustaka Rembuk Kopi. Assalamualaikum, salam literasi.